adalah salah satu kata yang paling sering dipergunakan di dalam kitab suci. Saudara tahu nggak, kata hati di dalam kitab suci itu ada berapa kali muncul, saudara? Ada yang pernah hitung kata hati di dalam kitab suci itu ada berapa? Nggak ada yang tahu ya? Ada 876 kali muncul di dalam kitab suci. Kalau saudara nggak percaya, nanti saudara baca sendiri dan hitung sendiri. 876 kali muncul di dalam kitab suci. Nah, hati adalah pusat dari setiap hal yang kita rasakan. Karena dari hati kita bisa merasakan apa, saudara? Dari hati kita bisa merasakan gembira, suka dan duka, gitu loh. Hari ini Pak Toto hatinya sedang gembira. Iya, sedang murang, sedang gembira. Kita semua pasti pernah merasakan suka dan duka di dalam hati. Saudara, itulah kenapa setiap kita sebagai orang percaya, kita ini harus benar-benar menjaga hati kita supaya tidak tercemar dengan hal-hal yang tidak memuliakan Bapa Yahweh, saudara. Apa yang tertanam di dalam hati setiap orang itu akan memberikan dampak bagi kehidupan orang tersebut, saudara. Baik itu dampak yang mendatangkan kebaikan atau dampak yang bisa mendatangkan kebinasaan hidup seseorang, saudara. Nah, di dalamnya itu termasuk hidup orang percaya, saudara. Itulah sebabnya kenapa firman Tuhan mengingatkan setiap dari kita untuk menjaga hati kita itu dengan waspada, saudara. Bagaimana sikap hati kita supaya Bapa Yahweh itu berkenan di dalam kehidupan kita. Tapi kita juga bisa menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan bagi setiap orang, saudara. Karena sangat menyedihkan sekali ketika kita selalu menyakitkan hati orang lain, saudara. Kita seringkali mendengar omongan orang Kristen, kok begitu sih? Orang Kristen kok kelakuannya seperti itu sih? Gitu loh. Itu nggak menjadi cermin, saudara. Kita seringkali menjadi pencemooh. Kenapa orang Kristen selalu perbuatannya seperti itu? Tidak seperti cerminan sebagai orang Kristen. Maka itu, saudara, pada siang hari ini yuk kita akan belajar bersama-sama tentang sikap hati kita, supaya kita ini benar-benar di hadapan Bapak Yahweh, di hadapan sesama kita, kita ini bisa menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan, saudara. Dan khususnya hari ini, siang hari ini, sharing firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya akan beri judul waspadai hati kita. Waspadai hati kita. Kita akan belajar tentang hati kita. Caranya bagaimana sih supaya kita nggak lagi menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Coba kita buka Amsal 4 ayat 23. Tentu kita semua hafal Amsal 4 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Nah, saudara, pemakaian lidah tergantung pada sesuatu yang dapat mengendalikannya. Kita dapat mengendalikan lidah kita, saudara. Sesuatu apakah yang dapat mengendalikan lidah, saudara? Apa yang bisa mengendalikan lidah kita? Yaitu hati kita, saudara. Hati kita yang bisa mengendalikan lidah kita, saudara. Makanya firman Tuhan ingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, kitab suci katakan peliharalah hatimu. Artinya apa, saudara? Tugas memelihara hati, dan apapun yang terjadi di dalam hati kita itu tugas pemilik hati itu sendiri, saudara. Jadi bukan orang lain yang menjaga hati kita, tetapi kita sendiri yang menjaga hati kita, saudara.
bukan tugas pendeta, bukan tugas jemaat, bukan tugas orang tua, bukan tugas suami atau istri atau anak-anak, bukan tugas siapapun, tetapi yang menjaga hati kita adalah diri kita sendiri, saudara. Tuhan Yesus berkata apa? Bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut orang yang najis, tetapi apa yang keluar dari seseorang, yakni segala kejahatan yang keluar dari dalam hati, saudara. Nah, untuk memelihara lidah dari dosa dan kejahatan harus dimulai untuk menjaga hati kita, saudara. Gak gampang, saudara, untuk menjaga hati, saudara, karena hati kita ini setiap saatnya selalu berkata-kata, saudara. Nah, kitab suci katakan apa? Apapun yang terjadi dalam hati kita, kitab suci selalu ingatkan, peliharalah hatimu. Tidak dikatakan, hai para gembala, jagalah hati domba-dombamu. Enggak, saudara. Jadi PR tugas menjaga hati adalah tugas pemiliknya masing-masing, saudara. Jadi kita masing-masing yang bisa menjaga hati kita, saudara, bukan orang lain, saudara. Seringkali kita lebih mudah untuk bilang, gara-gara dia yang membuat masalah duluan. Gara-gara dia, maka hati aku jadi panas hati. Gara-gara dia yang terus-menerus mencobai aku, makanya meledak juga nih hati aku nih, gitu loh, saudara. Padahal kitab suci sudah ingatkan, kitab suci sudah ingatkan, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, untuk belajar pelihara hati saat kita sedang apa, saudara? Ketika kita memelihara hati kita, ketika kita sedang ngapain, saudara? Misalnya ketika kita sedang marah dengan seseorang, kita harus bisa mengendalikan hati kita. Biasanya ketika kita sedang mengendarai mobil, karena seringkali ketika kendaraan kita misalnya disalip orang atau disenggol, kemudian kita secara spontan apa? Memaki, bego lu, gitu kan. Seringkali buka jendela kita bilang bego lu, emosi marah, gitu loh. Pernah suatu ketika saya pernah katakan, ada orang disalip mobilnya, buka kaca, memaki orang itu, bego lu, tolol lu. Nggak taunya siapa, saudara? Nggak taunya gembalanya yang dimaki, yang memaki gembalanya, yang dimaki jemaatnya, saudara. Berpas-pasan begitu. Malu nggak, saudara? Malu, saudara. Nah, itu, saudara. Makalah kita harus senantiasa menjaga hati kita, saudara. Yang perlu di hati-hati itu bukan orang lain, saudara. Musuh kita yang terburuk adalah siapa, saudara? Diri sendiri, diri kita sendiri. Itu makanya kita bawa kemana-mana untuk kita bisa menjaga hati kita, saudara. Bagaimana kita waspada untuk menjaga hati kita supaya dari dalamnya itu terpancar kehidupan yang baik, terpancar kehidupan yang bisa memberkati banyak orang, terpancar kehidupan yang tidak menjadi sandungan bagi banyak orang, saudara. Sampai orang bilang gini, saudara, ngapain aku ke gerejanya Priscilla? Orang-orang gereja mah sama aja dengan orang luar, gitu loh. Gereja Priscilla seringkali bentrok-bentrok, kelakuannya sama seperti orang dunia, kata-katanya sama. Nah, tuh, saudara, gitu loh. Jadi kita harus jaga hati kita. Nah, bagaimana caranya memelihara hati kita supaya kita selalu waspada tentang hati kita, saudara? Ada 3 bagian yang akan kita pelajari pada siang hari ini, saudara. Yang pertama, saudara, sadari kondisi hati kita. Sadari kondisi hati kita, saudara. Kebenaran firman Tuhan ini seharusnya menyadarkan kita sebagai orang percaya untuk terus-menerus mengoreksi sikap hati kita. Apakah kita ini sudah berkenan di hadapan Bapak Yahweh atau belum? Yang menjadi persoalan adalah seringkali kita tidak mau memberi waktu khusus untuk memeriksa hati kita. Saudara pernah nggak memeriksa hati kita sendiri? Padahal dari sikap hati kita tersebut itu terpancar kepribadian seseorang, saudara. Gitu loh, saudara.
Kita bisa melihat seseorang dari pancaran hati kita sendiri, saudara. Apakah diri kita baik atau diri kita buruk, itu tercetus di dalam pancaran hati, saudara. Menjaga hati dengan kewaspadaan itu nggak mudah, saudara. Itu sulit, saudara. Karena sudah terlalu lama kita itu dididik oleh dunia ini, sehingga hati kita ini sudah terlanjur dipenuhi dan dicemari oleh hal-hal yang tidak baik, yang tidak memuliakan Bapak Yahweh, saudara. Maka akan terlihat dari karakter kita, saudara. Dari karakter kita, dari perilaku kita, dari tindakan kita, dari perkataan kita, saudara. Nah itu loh, saudara. Apa yang tercetus di dalam hati, tercetus ke luar, saudara. Kita harus sadari hati kita sendiri, saudara. Karena ada orang mungkin sensi di bidang tertentu, saudara. Sadari itu, saudara. Nah, kita sensinya di bidang apa? Saudara sensinya di bidang apa? Saudara harus sadar, supaya kita tidak lempar itu nanti tanggung jawabnya ke orang lain, saudara. Jangan lempar tanggung jawabnya ke orang lain. Loh, gara-gara Bu Apri nih, jadi bukan salahku loh kalau toh aku terpancing gara-gara orang itu, gitu loh, saudara. Nah, maka memelihara hati untuk berkenan di hadapan Tuhan itu perlu sebuah perjuangan, saudara. Karena setiap saat kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan hidup yang bisa membuat sikap hati kita itu tidak benar di hadapan Bapak Yahweh, saudara. Amsal 4 ayat 23 yang tadi dibaca, di situ dikatakan jagalah hatimu baik-baik. Nah, baik-baik bisa saudara garis bawahi. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Gitu loh, saudara. Jadi kalau ada yang masih jalan hidupnya, kok kayaknya nggak bagus-bagus amat sih hidup aku ini, jangan-jangan kita ini belum bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, saudara. Sebagai orang percaya, kita harus bisa memberi waktu khusus untuk duduk diam dan kita mengoreksi diri kita, mengoreksi hati kita. Bahkan kita harus dilakukan setiap detik ke detiknya, saudara. Hati kita kan selalu berkata-kata, saudara. Apa hati saudara berkata-katanya apa? Mungkin saudara saat ini sedang mendengarkan firman, tapi hati saudara, saya nggak tahu ada di mana. Apakah benar-benar fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, atau hati saudara sedang melanglang buana ke berbagai pulau? Nah, hanya saudara sendiri yang tahu, gitu. Untuk itu saudara, mulai hari ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara bisa mengoreksi hati kita. Saudara lebih baik berkata, oh Tuhan, Engkau baik, Tuhan. Aku bangga dimiliki oleh Engkau, Tuhan. Mulai begitu, daripada menceritakan misalnya si Pak Ari, si Priscilla begini, begitu, bikin dosa. Lebih baik, oh, memuliakan Tuhan. Kita setiap saatnya di dalam hati kita, kita bicarakan tentang kemuliaan Tuhan, saudara. Kenapa hal ini perlu kita lakukan, saudara? Firman Tuhan katakan di dalam Matius 15 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan apa? Matius 15 ayat yang ke-18. Namun apa yang keluar dari mulut, ia timbul dari hati, dan itulah yang menyajiskan orang. Nah, itu saudara. Ayo evaluasi coba diri saudara pada siang hari ini, supaya saudara waspada, supaya hati saudara itu tetap dijaga dan tidak membawa ke jalan hidup yang tidak Tuhan inginkan, saudara. Akibatnya tidak memelihara hati dengan waspada, maka apa, saudara? Perkataan kita bisa melukai orang. Dari perkataan kita, kita bisa melukai orang, sehingga orang tersebut berbalik membenci kita, saudara. Pernah kan seperti itu? Gara-gara perkataan kita yang bikin sakit hati orang lain, kita jadi musuh, saudara. Nah, itu harus kita jaga, saudara. Kemudian apa? Bahkan dengan perkataan yang kita ucapkan, orang lain itu bisa menghujat Tuhan. Misalnya, apaan tuh si Priscilla? Dia gembala kok begini-begini. Jadi orang itu bisa menghujat sesembahan kita, saudara. Jadi ingat, saudara,
Kita sebagai orang percaya, kita terpanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Supaya dengan perkataan kita, orang lain itu terhibur, orang lain itu dikuatkan imannya, saudara. Bukan malah menjadi sakit hati, saudara. Itu loh, saudara. Coba kita buka 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan apa? Sadarlah, berjaga-jagalah, karena musuhmu si setan berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seseorang yang dapat ia telan. Di situ dikatakan sadarlah, bangun, jangan tidur, dan berjaga-jaga. Karena memang selama kita ini hidup di muka bumi ini, kitab suci katakan lawan kita itu berjalan keliling-keliling terus, saudara. Setiap detiknya lawan kita itu keliling-kelilingan, saudara. Bukan berarti kalau sudah kita sadar, sudah terjaga, kita bebas masalah, saudara. Enggak, saudara. Kita bebas serangan. Enggak. Masalah selalu hadir di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kitab suci memang katakan lawan kita itu siapa, saudara? Si setan. Tetap berkeliling setiap saat, ke siang sampai malam, saudara. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Serem kan, saudara? Siapa yang tidak takut jika tiba-tiba di dekat kita itu ada singa, saudara? Pasti kita takut. Takutnya diterkam, saudara. Kalau kitab suci mengatakan mengaum-mengaum, artinya apa, saudara? Ini bentuk jamak. Mengaum bentuk jamak. Jadi bisa menjadi bentuk yang menakutkan ketika datang bertubi-tubi, ketika datang silih berganti, saudara. Tapi luar biasanya Bapak Yahweh janjikan apa, saudara? Kalau kita sadar, kalau kita berjaga-jaga, Dia itu cuma bisanya mengaum-mengaum aja, saudara. Enggak lebih, hanya mengaum-mengaum aja, saudara. Tapi begitu kita hilang kesadaran kita terlena, kita lengah, tidak berjaga-jaga atas hati kita, di situ kitab suci katakan apa? Orang dapat ditelan oleh singa tadi yang mengaum-ngaum, saudara. Jadi kita setiap detiknya harus menjaga hati kita. Yang mengaum di sekeliling kita itu sehari-harinya ini apa sih, saudara? Apa yang selalu setiap saatnya mengaum-mengaum di setiap harinya di kehidupan kita, saudara? Konten. Apa? Konten di HP. Konten HP, maksudnya? Baru ngaung-ngaung tiap hari. Gitu ya. Jadi mungkin tuntutan keluarga, kamu ini malas ya, mungkin gitu. Kamu ini malas ya, sudah besar nggak kerja, bisanya gerecokin orang tua. Nah, ini juga, saudara. Mungkin juga teman, selalu berselisih paham dengan teman, sehingga menjadi musuh, sehingga menjadi sakit hati, gitu loh, saudara. Nah, itu singa yang mengaum-ngaum, saudara. Kalau nggak sadar, kalau kita nggak berjaga-jaga, kemudian kita terpancing, akhirnya kita ditekan di dalam perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya, saudara. Jadi semua ini harus kita hindarkan, saudara. Tapi jika kita berjaga-jaga, singa hanya bisa mengaum-ngaum aja, nggak berani mendekati kita. Sepertinya menyeramkan, tapi dia cuma bisanya mengaum aja, gitu loh, saudara. Maka itu hati kita harus dijaga setiap detiknya, saudara. Memang gak gampang untuk menjaga hati kita. Kita kadang dongkol gitu. Saya hari ini hatiku lagi gundah gitu. Seperti kadang teriris-iris gitu loh. Tapi tetap saya harus lawan itu gitu loh, saudara. Harus saya menebarkan senyum gitu loh. Jangan muram gitu loh, saudara. Tapi kita tetap harus waspadai hati kita, saudara. Mengapa hati kita harus kita pelihara, saudara? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Maksudnya apa, saudara? Adalah hati manusia adalah pusat dari setiap yang kita rasakan. Karena dari hati kita bisa merasakan suka dan duka. Jadi harus betul-betul dijaga, harus betul-betul hati kita itu kita lindungin, saudara. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, bagaimana kita mewaspadai hati kita, saudara? Lepaskan, saudara. Kita buka coba Yesaya 43 ayat yang ke-18. Yesaya 43 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan apa?
Janganlah mengingat hal-hal yang dahulu ataupun memperhatikan hal-hal yang lama. Gak usah diingat-ingat saudara. Masa lalu ngapain diingat-ingat lagi saudara? Gak ada gunanya. Toh masa lalu biarlah berlalu. Jangan ditangisi lagi masa lalu. Gak akan balik saudara. Ini yang seringkali masa lalu kita meracuni hati kita saudara. Kalau diingat-ingat hal yang dahulu, gak cuma bicara kegagalan, ketidakberhasilan, tetapi hal-hal dahulu yang termasuk keberhasilan kita, hal-hal yang baik-baik, tapi sudah masa lalu saudara, nggak perlu diingat-ingat lagi saudara. Tuhan bilang jangan diingat-ingat lagi, karena kalau hati kita masih hidup di masa lalu, hati kita tidak bisa kita jagai dengan baik saudara, karena terus terkait dengan masa lalu yang bisa meracuni hati kita saudara. Nah itu loh saudara. Sering orang berkata apa? Dulu waktu kita SMA, ya, masa SMA kan masa yang paling wow ya, masa yang paling bengal-bengalnya tuh gitu loh. Masa lalu waktu zaman SMA saya khotbahin teman-teman loh, mereka semua bertobat loh, luar biasa loh pengalaman saya di masa lalu. Terus kemudian saya katakan, bagaimana sekarang? Ayo bagaimana? Oh sekarang saya ke gerejanya jarang-jarang, sebulan nggak sekali gitu loh. Jika gitu apa gunanya mengingat-ingat masa lalu gitu loh saudara. Ngapain diingat-ingat masa lalu keberhasilan kita gitu loh. Sekarang kehidupan kita buktinya Senin Kemis gitu loh saudara. Toko saya dulu misalnya, toko saya dulu 5 tahun yang lalu, wih ramenya luar biasa. Sampai dari pagi, dari buka toko sampai tengah malam masih ada lagi gitu. Zaman dulu, nih saya cerita juga zaman dulu. Orang tua saya kan buka foto studio di Jawa. Zaman dulu orang nggak punya HP, nggak punya kamera. Jadi kalau hari raya, hari Kartini, hari Lebaran, foto studio pasti rame gitu. Yang ngantri sampai depan gitu. Bisa buka sampai tengah malam saudara, nggak habis-habisnya orang foto. Itu masa lalu. Nah masa sekarang gimana foto studio kamu? Sepi gitu loh, sepi. Jadi buat apa diinget-inget gitu loh. Sekarang saya nganggur, dulu saya hebat, sekarang nganggur. Apa gunanya hal itu diingat-ingat kembali? Gak ada gunanya saudara. Lebih baik itu kita jadikan sebuah pelajaran. Gimana agar kita lebih baik dari masa lalu. Bagaimana kita hari ini dan seterusnya lebih baik daripada masa lalu. Gitu loh saudara. Bukan di kemudian hati kita itu tertancap di masa lalu. Itu menjadi racun. Itu menjadi racun lama-lama saudara. Kalau orang yang bahasanya dulu ya, aku titik-titik. Nah itu harus alarm kita itu harus bunyi saudara. Rasul Paulus ingatkan apa saudara? Di Filipi 3 ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat yang ke-13. Sambil saling bertegang rasa seorang terhadap yang lain dan saling mengampunkan di antara mereka sendiri jika seseorang mempunyai persoalan terhadap seseorang, dan bagaimana Hamasya mengampunkan kepadamu, demikian jugalah kamu. Nah, Rasul Paulus orang yang mempunyai rekod yang luar biasa saudara. Baik ketika dia belum bertobat sebagai orang Yahudi, orang Farisi, dia punya rekod yang sangat cemerlang untuk kaumnya saudara. Nah setelah Paulus bertobat menjadi rasul yang sangat hebat sekali saudara, dia juga punya rekod yang luar biasa gemilangnya saudara. Tetapi toh dia bisa bilang apa saudara? Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dia tidak mau hatinya itu diracuni saudara. Oh aku sudah dirikan gereja jauh lebih banyak dari Petrus dan Yohanes. Enggak saudara, saya sudah bekerja untuk Tuhan loh. Lebih bagus saudara, kalau dia mau mengingat-ingat masa lalunya, dia bisa diracuni dengan pikiran-pikiran seperti itu saudara.
Karena itu dia tahu kegagalan, keberhasilan, dia bilang apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarah diri ke arah ke depan, saudara. Artinya bukan terus menerus kita tidak ingat sama sekali, enggak, saudara. Tapi kita bicara soal hati, saudara. Itu loh, saudara. Masa lalu kita jadikan sebuah pelajaran, saudara. Itu perlu. Masa lalu kita jadikan pelajaran, tapi hati kita tidak tinggal di masa lalu, saudara. Tapi yang penting apa yang di hadapan kita. Kita harus fokus ke depan. Karena itu kita lepaskan, saudara. Kita lepaskan agar kita tetap waspada dalam menjaga hati, terutama waspadai kondisi hati kita, saudara. Coba lihat teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang gagal move on. Apa yang mereka capai hari ini, saya jamin pasti tidak maksimal, saudara. Karena dia gagal move on, saudara. Karena terus ingat-ingat masa lalunya, saudara. Kalau orang ingat-ingat masa lalunya, itu pasti orang malas, saudara. Selalu di kamar termenung aja. Karena pernah saya alami, saudara, termenung aja, habis waktu. Apalagi sekarang waktunya begitu sangat cepat, saudara. Harusnya dia bisa melangkah 3 sampai 4 langkah ke depan. Tetapi karena tertahan oleh masa lalunya, dia tidak bisa melangkah lebih banyak lagi, tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Stuck hanya di situ, berdiam di tempat. Kita jangan seperti itu, saudara. Jadi kita harus move out, kita harus lepaskan, saudara, masa lalu kita. Kita lepaskan hati kita yang mengganjal hati ini, saudara. Itu yang kedua, saudara. Sekarang yang ketiga, saudara. Bagaimana kita mewaspadai hati kita? Bertobat. Bertobat, saudara. Nah, pertobatan adalah perintah yang paling sulit ditaati oleh manusia, saudara. Banyak orang berpikir bahwa pertobatan adalah sekedar mengatakan maaf atas dosa-dosa saya, maafin saya. Ini bukan pertobatan, saudara. Ini bukan pertobatan. Tapi pertobatan adalah datang ke Bapa Yahweh, tersungkur, menangis kalau perlu, gitu loh. Menangis dengan sungguh-sungguh, akui dosa-dosa kita tanpa banyak alasan. Dan setelah kita mengucapkan pertobatan kepada Bapa Yahweh, jangan dilakukan lagi, saudara. Tetapi kebanyakan orang yang cuma mengucapkan aku udah bertobat, Ibu Priscilla, tetapi tetap melakukan lagi. Itu bukan pertobatan, saudara. Hanya menyesal, hanya emosi sesaat, saudara. Tetapi saya mengharapkan saudara di tempat ini sungguh-sungguh bertobat dan tidak melakukan lagi. Jangan ketika misalnya, saudara, misalnya banyak orang saat ini, zaman akhir ini, banyak orang yang sebelum pernikahan itu sudah berzina, gitu. Kemudian menikah dianggap selesai. Enggak, karena di belakangnya sudah berbuat yang mendukakan hati Bapak Yahweh. Ini yang harus diputuskan, saudara. Ini yang harus disadari, dan ini yang harus betul-betul melakukan sebuah pertobatan dan tidak melakukan lagi, gitu. Sehingga perkawinannya itu bisa diberkati oleh Bapak Yahweh, saudara. Bukan hanya orang-orang percaya, pendeta-pendeta besar pun pada zaman akhir ini banyak yang berbuat dosa, saudara. Kita jangan tiru orang-orang model begini, saudara. Untuk itu, saudara, jaga hati kita dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berbuat dosa, apapun dosa itu, kita cobalah kita tersungkur di bawah kaki Tuhan, kita menangis di bawah kaki Tuhan. Dan ketika kita minta ampun sama Tuhan, ketika kita bertobat bersama dengan Tuhan, jangan lakukan lagi, saudara. Amin, saudara. Coba kita buka Roma 12 ayat yang kedua.
Roma 12 ayat yang kedua, di situ dikatakan apa? Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini mengandung peringatan Bapak Yahweh untuk setiap orang percaya itu untuk berubah, saudara. Namun memerlukan proses, saudara, perjalanan yang panjang, saudara, karena untuk sebuah pembaharuan pikiran itu tidak seperti membalikan telapak tangan, saudara. Tidak mudah, saudara, harus step by step. Tetapi by stepnya itu harus pasti. Jangan by stepnya itu hari ini step, besok bye-bye, besok mulai lagi, lusa ini lagi, minta ampun lagi, lusanya lagi, berbuat lagi. Jangan, saudara. Walaupun memang pertobatan itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi kita harus berjuang untuk sungguh-sungguh taat kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan main-main, saudara, karena ini kita berpacu dengan waktu, saudara. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita jatuh lagi, kita terpleset lagi. Makanya disebut pertobatan itu kita harus lakukan terus menerus setiap harinya, saudara. Setiap harinya kita itu harus melakukan pertobatan, saudara. Harus memperbaharui hati kita, saudara. Maka itu gunanya setiap saat kita itu harus waspadai hati kita, saudara. Bagaimana agar mengetahui hati kita, saudara? Bagaimana agar mengetahui hati kita, saudara? Yang pertama, saudara, pohon dan buah. Pohon dan buah. Coba kita buka Matius 12 ayat 33 sampai 35. Ada yang bisa bantu baca? Matius 12 ayat 33 sampai 35. Matius 12 ayat 33. Peliharalah setiap pohon yang baik, maka buahnya pun baik. Ya. Sebaliknya, peliharalah pohon yang buruk, maka buahnya pun buruk. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Ayat 34. Hai keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu mengatakan yang baik, padahal kamu itu jahat? Sebab mulut berbicara dari kelimpahan isi hati. Ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Amin. Saudara, buah itu selalu merupakan hasil dari apa, saudara? Dari pohon. Tidak ada buah yang dihasilkan tanpa adanya pohon. Dan buah yang dihasilkan tidak mungkin berbeda dari pohon yang menghasilkannya, saudara. Pohon pisang enggak menghasilkan buah mangga, duren. Pohon pisang menghasilkan buah pisang, pohon mangga menghasilkan mangga, gitu loh, saudara. Tuhan menggunakan kiasan ini untuk mengatakan kepada kita bahwa apa yang dihasilkan orang adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hatinya, saudara. Hati yang baik menghasilkan buah yang baik. Hati yang jahat menghasilkan buah yang jahat. Nah, bagaimana, saudara? Apakah saudara menghasilkan buah-buah yang baik atau buah-buah yang jahat? Itu hanya saudara sendiri yang bisa menjawabnya. Karena hati setiap orang nggak ada yang tahu. Sehari ini Cendana sedang berkata-kata hatinya apa? Nggak ada yang tahu. Hati saya pun saudara nggak tahu, gitu loh. Nah, itu yang harus kita waspadai. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, bagaimana agar mengetahui hati kita? Firman dan buah. Firman dan buah, saudara. Buah yang kita hasilkan dari hidup kita tergantung dari perbendaharaan hati kita. Kalau hati kita baik, perbendaharaan yang keluar pun akan baik. Maka kita perlu belajar bagaimana agar kita memiliki pembendaharaan yang baik yang akan menghasilkan buah yang baik, saudara. Coba kita buka Amsal 4. Amsal 4 ayat 20 sampai 21. Coba baca lagi. Amsal 4 ayat 20 sampai 21.
Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Iya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. 21. Jangan biarkan semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hati. Amin. Nah tuh saudara, dikatakan jangan biarkan semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Saudara bisa garis bawahi, simpanlah itu di lubuk hatimu. Seperti yang kita lihat, apa yang ada di dalam hati kita menentukan buah seperti apa yang kita hasilkan, saudara. Hal yang sama berlaku firman Tuhan, saudara. Perkataan itu akan menghasilkan yang baik, saudara. Jadi saudara, kita pembenaran hati kita ini harus baik, saudara. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, saudara. Tuhan melihat hati dan menginginkan hati kita. Tuhan melihat hati dan menginginkan hati kita. Tuhan tertarik dengan hati kita. Dan itu dikatakan di dalam firman-Nya. Coba kita buka 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, di situ dikatakan apa? Dan berkatalah Yahweh kepada Samuel, jangan memandang penampilannya atau kepada tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya. Sebab manusia tidak melihat apa yang dia lihat. Sebab manusia memandang penampilan lahiriah, tetapi Yahweh memandang hati. Nah tuh saudara, Bapak Yahweh melihat hati. Bapak Yahweh nggak melihat penampilan, saudara. Ia tidak peduli dengan penampilan fisik kita, saudara. Apa yang kelihatannya saja baik. Orang Farisi seperti itu, saudara. Melihat casingnya, saudara. Di luar mereka kelihatan saleh, tetapi di dalamnya mereka itu munafik. Ngapain, saudara? Casingnya sepertinya rohani banget. Ucapan-ucapannya sangat rohani banget, tetapi sikap hidupnya tidak mencerminkan orang anak Tuhan, saudara. Percuma, munafik, saudara. Banyak sekali orang-orang seperti ini, saudara. Di sini jangan sampai seperti itu, saudara. Kita dalamnya baik, luarnya pun baik, saudara. Sehingga terpancar sinar kemuliaan Bapak Yahweh keluar dari hati kita, saudara. Terpancar keluar dari sinar aura kita, saudara. Tuhan Yesus berkata dengan tegas kepada mereka, saudara. Coba buka Lukas 16 ayat yang ke-15. Lukas 16 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan apa? Dan dia berkata kepada mereka, kamu adalah orang-orang yang membenarkan diri sendiri di hadapan manusia. Tuh, banyak orang seperti itu, saudara. Tetapi Elohim mengetahui hatimu, karena apa yang berharga pada manusia adalah yang dibenci di hadapan Elohim. Kita telah memahami bahwa Bapak Yahweh atau Tuhan Yesus itu melihat dan menginginkan hati kita, saudara. Oleh karenanya tidaklah mengejutkan apabila Tuhan juga menganggap dosa sebagai masalah yang berhubungan dengan hati, saudara. Bagaimana agar mengetahui hati kita, saudara? Yang keempat, saudara, akar kepahitan. Akar kepahitan. Jika hati kita pahit, maka semua yang keluar dari lidah, dari perbuatan, dari pekerjaan, dari semuanya itu akan tercemar, saudara. Karena kepahitan itu menular loh, saudara. Akar kepahitan itu menular. Dari mana datangnya kepahitan, saudara? Dari mana datangnya kepahitan? Dari sakit hati, dari kecewa, dari selisih, dari amarah, dari tidak mengampuni, dari dendam. Itu kepahitan semua, saudara. Jangan sampai hal itu terjadi di dalam diri orang percaya, saudara. Kalau saya sudah melepaskan semuanya, saudara, sehingga nggak ada beban di dalam kehidupan saya. Orang mau marah kepada saya nggak apa-apa, yang penting saya nggak marah kepada orang itu. Dan ketika orang itu mau saya somasi, mau saya perkarakan, ketika dia sudah minta maaf kepada saya ampuni. Dan tidak seperti
terjadi apa-apa. Saya masih bisa bercanda, saya masih bisa bergandengan tangan dengan orang itu. Artinya saya sudah bisa melepaskan pengampunan. Kalau saudara sudah melepaskan pengampunan, jangan ketika melihat misalnya bermasalah dengan Pak Ari, sebel gua sama Ari. Ketika ketemu di mall, ada Ari, kita menyingkir. Kita nggak mau lihat, itu belum mengampuni saudara. Perselisihan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan selama kita saling berhubungan dengan orang lain. Kita pasti sering terjadi salah paham, tetapi jangan sampai hal itu menjadi sumber kepahitan saudara. Jangan sampai. Oleh sebab itu kita harus cepat melepaskan pengampunan saudara. Gitu loh saudara. Sehingga kita tidak ada beban di dalam hati kita. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima saudara, bagaimana kita mengetahui hati kita? Tawar hati. Nah, tawar hati datangnya dari mana? Tawar hati itu datangnya dari mana? Dari kekecewaan saudara. Banyak hal yang dapat mengakibatkan kekecewaan saudara. Mungkin sudah berdoa, ketika kita berdoa tapi nggak dijawab-jawab. Mungkin karena penderitaan sehingga kita kehilangan iman. Mungkin kita karena orang lain menjadi batu sandungan bagi kita, kita meninggalkan Tuhan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Dalam segala keadaan, kita tetap memuliakan Bapa Yahweh. Karena penderitaan itulah yang menyempurnakan iman kita, saudara. Dari penderitaan kita itulah kita bisa menyempurnakan iman kita. Nah, kata-kata manis tidak menjadi jaminan bagi kita untuk menerima tindakan baik dari orang itu, saudara. Kadang orang manis-manis berkata kepada kita, itu belum tentu murni di dalam hatinya loh, saudara. Itu hanya mungkin lip service saja, saudara. Perkataan seseorang bisa saja bertolak belakang dengan perbuatannya, saudara. Itu banyak, saudara. Namun perbuatan seseorang menunjukkan hatinya yang sesungguhnya, saudara. Kita bisa menilai seseorang kok. Saya tahu, oh ini begini, ya udah asal tahu aja, gitu loh. Jadi kita harus berjaga-jaga, gitu loh. Saya tahu, oh orang ini begini, orang itu begitu. Saya tahu, cuma saya nggak mau berkomentar. Karena itu, saudara, di dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 45, Yesua berkata apa, saudara? Coba saudara perhatikan. Sebab tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk, dan juga tidak ada pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenali dari buahnya. Karena bukan dari semak duri mereka mengumpulkan buah ara, ataupun dari belukar mereka mengumpulkan buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena mulutnya mengucapkan apa yang meluap dari hatinya. Nah itu loh, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita ini menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kita diajar untuk mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati kita. Kita diajar Bapak Yahweh untuk mengasihi orang dengan segenap hati kita. Gitu loh, saudara. Jadi jangan ada permusuhan, saudara. Kalau ada permusuhan, coba mulai tebarkan pengampunan, saudara. Gitu loh, saudara. Dari hati yang benar akan terpancar kehidupan bagi orang lain. Yaitu apa, saudara? Damai sejahtera, sukacita, dan berkat, saudara. Kita semua mesti taat kepada firman Bapak Yahweh, dan semua kita mesti saling menjaga agar hati tetap terpelihara dan tidak menjadi tawar hati, saudara. Coba kita buka Amsal 27 ayat 19. Di situ dikatakan apa? Sebab wajah, perhatikan, sebab wajah memantulkan wajah dalam air, demikianlah hati manusia memantulkan manusia itu. Saudara, zaman dulu orang belum mengenal, belum ada cermin, saudara. Jadi kalau orang mau melihat diri sendiri alias kita bercermin, maka orang itu kadang kalau di dalam air, ya ada air yang bening yang nggak bergelombang,
kita lihat begitu aja sudah kelihatan wajah kita, saudara. Hati manusia kita akan menunjukkan siapa kita itu sesungguhnya, saudara. Kalau kita bercermin, kita akan melihat diri kita itu sesungguhnya, saudara. Karena itu sebagai anak Tuhan, ketika kita sudah dipilih oleh Bapak Yahweh, kita menjadi percaya dan taat kepada Bapak Yahweh, hati harus terus terjaga dalam kemurnian, saudara. Sehingga hidup kita itu memancarkan berkat kehidupan untuk semua orang, saudara. Walaupun kita nggak ngasih berkat uang, tapi dari sikap hidup kita memancarkan hati yang baik, orang akan terberkati, saudara. Seneng loh kalau bergaul dengan cendana loh. Dia selalu membawa hati gembira, membawa hati banyak berkat dari penampilannya. Nah itu loh, saudara. Kita akan terberkati dengan orang-orang seperti itu, saudara. Kemanapun kita pergi, selalu menjadi berkat untuk orang lain. Diberkati melalui perkataan kita, senyuman kita. Karena itu salah satu kunci supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Hati kita harus kita bereskan terlebih dahulu, saudara. Jadi kita waspadai hati kita setiap saat. Hati kita perlu perbaharui setiap saat, saudara. Pengetahuan dan kekayaan dunia tidak bisa memperbaharui hati kita. Hanya Ruach HaKodes yang dapat memperbaharui hati kita dan menguduskan hati kita, saudara. Nah saat ini pujian-pujian kita itu pencurahan Roh Kudus. Jadi ayo jangan cuma kita merayakan pencurahan Roh Kudus tapi hati kita nggak diperbaharui, saudara. Percuma, saudara. Coba kita buka Yeskiel 36. Yeskiel 36 ayat 27 sampai 28. Yeskiel 36 ayat 27 sampai 28, di situ dikatakan, aku akan menaruh rohku di dalam kamu dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku, dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya, dan kamu akan tinggal di negeri yang telah aku berikan kepada leluhurmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim bagimu. Nah saudara, Bapak Yahweh berjanji untuk memberikan rohnya kepada kita, supaya hati kita selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan, dan kita melakukan firman itu di dalam kehidupan kita, sehingga dari hati setiap orang percaya selalu terpancar kehidupan yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Sekian firman Tuhan. Mari saya ajak bangkit berdiri, kita naikkan sekali lagi. Tadi apa? Roh Kudus. Apa tadi itu? Roh Kudus, kau hadir di sini ya. Mari saudara, saya ajak bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian, Roh Kudus hadir di sini. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Yahweh sedang bekerja. Sekali lagi, Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Yahweh sedang bekerja. tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Yahweh turut bekerja. tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil dan tiada yang sulit.
perkara ajaib pun terjadi, kuasa-Mu